Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Bakage Sentai Boom Boom Cha di episode 38. Nah, ada kabar gembira teman sebelum kita bahas episode kali ini. Jadi, tepatnya besok, lebih tepatnya mungkin besok pagi ya kayaknya, atau besok siang, akan ada Kamen Rider Gacha The Movie, The Future Daybreak ya teman-teman ya. Yang pastinya dalam Blu-ray DVD-nya kan ya, yang siap kita akan saksikan ya teman-teman ya. Dan kalau untuk pembahasannya mungkin bulan depan kali ya teman-teman ya, karena juga pastinya menunggu sub Indonya dulu dan juga paham dulu ceritanya seperti apa gitu ya. Oke, itu ya, dan juga pastinya kita teman episode kali ini kembali lagi berfokus ke trio Sun Sister ya, atau sebenarnya ini tuh adalah tim Rocket lah ya. Karena mana juga bilang ini tuh kayak Pokemon sih. Referensi tim villainnya tuh kan Sun Sister kayak tim Rocket ini dari Pokemon. Nah, jadi dulu ya kan untuk terbentuknya Sun Sister ini itu mereka memang seperti orang-orang yang ibarat tuh lemah lah kan ya. Orang-orang yang tidak berdaya atau orang-orangnya tuh kayak gampang ditipu gitu ya. Jadi seperti Deko Torade maupun Itasha itu kan jadi kayak orang-orangnya tuh juga udah punya penghasilan dengan cara mereka sendiri gitu ya. Seperti Itasha juga seorang copet tapi malah dituduh gitu ya. Terus si Deko Torade dia juga punya ibaratnya tuh mobil mewah dan semacamnya tapi malah dirampok. Jadi pastinya untuk sumpah mereka sebagai Sun Sister itu ya tetap berjalan dan melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang jahat gitu ya. Dan juga pastinya saat mereka di masa sekarang juga lagi mempersiapkan sesuatu untuk kedatangan Spindo, tiba-tiba ada kemunculan si apa ya kita bisa bilang tuh future-nya Yarukar mungkin, atau varian lain dari Yarukar mungkin ya, itu adalah Wei Wei Yarukar ya. Jadi pastinya ini suaranya lebih manly dikit lah ya kan, karena ini mungkin kenapa bisa bilang kayak Don Murasame dan Bire Don Murasame di New Brothers mungkin ya, karena ibaratnya ini dari masa depan gitu ya kan ya, kayak future-nya gitu ya. Jadi ini sebenarnya banyak sih karakter future di Sentai gitu ya, bahkan di zaman sekarang pun juga banyak kok ya. Yang pastinya juga Wei ini juga mau ngajak si Yarkar ini untuk pergi ke jalan elit lah gitu ya kan, dan bisa menuju ke kesuksesan. Nggak tahu maksudnya apa ya. Nah, jadi uniknya ya di sini kan para member bomber ini setelah kejadian base-nya juga lagi dihack lah atau diintai sama pihak ISA gitu ya. Jadi pastinya mereka lagi cari kamera pengintai, dan Genma juga ada benernya sih ya kan ya. Dia bilangnya tuh kan kalau bukan cuma di markas ada gitu, tapi mungkin di tempat di mana mereka kerja apapun lah ya karena kan ISA kan mengintai gitu ya, ibarat kan organisasi pusat gitu ya yang bekerjasama dengan Assyrian gitu ya. Jadi juga pastinya dengan cara ini ya tiba-tiba banget ya ini Sakito bilang tuh ke Kari, jadi kayak hah mungkin agak kayak gimana gitu ya. Jadi ya udahlah gitu ya, kita lanjut aja teman. Nah, jadi kata Wei Yarukar ini katanya ada makhluk gagah dari planet Yarukar yang terakhir untuk balapan, dan itu juga dari keluarga Yarukar gitu ya. Jadi lambang mereka yang kayak jambul itu adalah buktinya gitu ya. Nah, kenapa si Yarukar yang ini, si Yaya Yarukar ini tidak punya lambang seperti mereka? Karena katanya itu punya salah satu anggota ya kan yang punya banyak energi dan melesat dari planet setelah lahir. Planet ke planet mungkin ya. Jadi mungkin sepertinya dia juga menabrak meteor atau sesuatu lah, dan buat dia tuh kehilangan lambang dan ingatan. Jadi garis besar episode cerita ini tuh apa ya, kayak lebih memperdalam ke Yarukar ya temennya, tapi pastinya kan ini lebih ke bagaimana Sun Sister ini ke depannya gitu ya. Jadi kayak si Wei Yarukar itu menawarkan ya, apakah mau dilatih nih kan ke SMA Hashirian ya. Jadi kayak what? Ini kok inget sama Haruka yang lagi nyetir gitu ya ternyata, latihan nyetir ya kan, tiba-tiba banget gitu ya. Jadi kan sama kayak pakai brosur ya kan, terus juga lagi dilatih gitu ya. Jadi sama-sama pakai kekuatan orang dalam. Dan juga pastinya untuk kekuatan elit ini juga bisa mempercepat ya ternyata, maka langsung mendapatkan seluruh gasolin ini dengan super duper cepat dan super duper banyak gitu ya. Jadi pastinya langsung dapat dua gitu ya, dua apa namanya si Kuromachi ini, dan langsung meledak-ledak. Jadi ini namanya tuh Elite Ignition ya kan ya. Jadi bukan apa ya super ignition ataupun itu, tapi elite ya. Bahasanya tuh lebih kerennya tuh elite ya kan ya. Jadi orang-orang elite nih yang bisa dapat kekuatan nih. Yang pastinya ya si Yarukar ini juga mau tidak mau juga di sini
harus berpisah mungkin ya. Tapi saya rasa ini kayak kecepatan nggak sih ya kan ya, mungkin apa ya, kayak kedekatan mereka pun juga baru dikasih 2 episode doang ya, episode 30 sama 38 ya, tapi tiba-tiba langsung mereka tuh kayak bubar gitu ya. Yang untung aja di sini juga guru majunya ya dihajar sama Bun Bumcer gitu ya. Yang pastinya juga di sini ya Rukar juga apa ya, memang kaget gitu ya, dan kita pun juga kayak what, ini kok tiba-tiba banget gitu ya. Karena kayak episode ini pun juga kita nggak tahu juga gimana apa ya, tujuan mereka ini ya kan seperti apa gitu ya. Maksudnya backstory-nya pun nggak ada ya kan ya, bukan gimana ya, backstory setiap karakter saya kekuatan itu ngapain sih kan sampai di sana kayak diambil gitu ya. Terus Itasha juga kan ibarat tuh kayak bounty gitu ya, jadi kayak bisa merusuh di kota-kota di Hajira itu ya ternyata. Yang pastinya juga dihalau lagi sama Sakito ya teman. Jadi ini juga tiba-tiba mereka juga langsung mereok ya teman-teman ya, langsung mereka juga menghajar si Sakito ini dengan kekuatan Boom Boom Killer Robo yang diperkuat dengan elit Yarukar ini ya teman ya. Jadi juga pastinya langsung lebih kuat lagi dan hajar si Biondi dan Sakito. Oke, jadi untuk pertempuran mereka sih bisa bilang juga cukup seru ya teman ya. Jadi kayak awalnya tuh pastinya diunggulkan dulu kan karena bantuan si elit ini, tapi ya mau tidak mau juga harus terima juga kan ya kalau si Ita sama Dekuter ini sebenarnya nggak jago balapan ya. Lihat aja tuh ya, sana tuh masih mencong gitu ya. Jadi Sakito pun juga masih ibarat tuh menyandang status elit lah, kita bilang Sakito tuh elit gitu ya, karena ibaratnya pun juga mau sama Biondi itu kan bisa berbalapan dengan mobil F1 itu kan ya. Dan juga Naita ya kan ya, itu dia nggak kaget ya kan ya kenapa si Killer Robo itu bisa tak terkendali bahkan juga nyerang gitu ya, karena dia juga udah tahu gitu bagaimana prosesnya yang akan bagus itu seperti apa ya. Jadi juga nggak kaget lah kan kalau misalkan Raito Naita maupun Tokoyari Eijiro ini juga akan jadi villain ya. Nggak heran ya kan ya, jadi kayak secret villain mungkin ya. Karena juga pastinya hasilnya ini juga tidak berkutat ke komandannya aja kok ya kan ya, manusianya pun juga udah terlibat di sini kan ya. Jadi kayak jadi pemasok dan ada gitu kan ya, tapi kita nggak tahu kalau depannya twistnya akan seperti apa nanti ya. Yang juga pastinya si elit ini juga nggak mau ya kan ya, kayak dia tuh dipandang sebagai elit gagal nih ya kan ya, jadi langsung pergi aja kan, karena ibaratnya ngelihat yang ngegunain mereka ini udah kayak nggak berguna ya kan ya, jadi kayak udah kerusak parah gitu ya. Nah ini juga di sini langsung ya kan lanjut ke pertempurannya di mana Mira pakai safari customize gitu ya, dan di tengah-tengah pertempuran ini tiba-tiba datang sesosok komandan perang ya. Ini di sana juga ini adalah pengurus kelompok Hashirian dan juga tangan kanan Warui Dospindo. Dia juga datang dengan sangat gagah. Wah, nggak nyangka sih, ini dia Grand Risk. Jadi ini juga diisi oleh Sutomu Isobe yang dari ayahnya Ozu bersaudara ya kan ya, yang pastinya itu adalah si siapa namanya, si Kai yang muda ya, itu siapa namanya, lupa lagi pokoknya. Ini adalah ayahnya dari keluarga Ozu gitu ya. Jadi memang pas comeback ini kan memang rata-rata aktor sentai kayaknya bakalan banyak yang comeback ya kan ya. Kayak kemarin aja di Kamen Rider Golf itu kan si Koei Shoji Takamichi Crystal itu dari ngisi Granuto Late 9 loh temen ya. Ini ada lagi Grand Risk ya kan ya. Dari oh my god luar biasa. Jadi Grand Risk itu pun juga langsung dengan kekuatan magisnya kan langsung bisa meluluh lantakkan ya itu ya, gak tersisa ya kan, jadi tinggal sisa banana doang sama kuncinya gitu ya. Dan satu lagi teman, serangan payungnya yang sangat kuat itu ya teman, jadi ini keinget sama serangan payung gimana gitu ya. Bahkan serangan payung ini apa ya, kayak asalnya dari Tokyo juga kan ya, musuh yang cewek itu ya kan ya, jadi Queen siapa lagi tuh lupa ya. Pokoknya juga ini robot sekali kan, jadi kayak Zenkaiger sama Dom Brothers lagi nih ya. Aduh, flashback lagi ya. Ada lagi teman ke Yaya Yarukar, karena juga di sini dia juga masih tidak apa ya, masih galau lah gitu ya. Ya dimana juga akhirnya dia juga nggak mau ikut dengan jalan kesuksesan, yang ibaratnya juga menyombongkan dirinya kan ya. Jadi walaupun mereka bertiga ini kayak ya gimana ya, ibaratnya nggak dihargai gitulah kan ya. Yang penting di dunia manusia itu ibaratnya masih ada pekerjaan gitu ya, masih ada yang bisa mereka lakukan gitu ya. Jadi mulai pelan-pelan ya kan, jadi sedikit dari bukit gitu ya. Yang pastinya juga di sini dia juga comeback gitu ya. Ya
oke lah gitu ya, yang dimana juga di sini langsung membalikkan keadaan juga saat hampir mau di finishing sama si Byondi gitu ya. Jadi juga pastinya langsung lah diperkuat dengan kekuatan gasolin yang melimpah gitu ya. Tapi pada saat si Wei Wei ini juga langsung balik gitu ya, tiba-tiba langsung ditabrak sama si engine speeder gitu ya. Jadi speeder pun juga di sini muncul doang gitu ya, nggak ada Sosuke-nya, nggak ada member lainnya kayaknya. Jadi kedepannya akan ada cameo lagi kayaknya, kayak Gokaiger mungkinnya atau Goshuger mungkinnya, karena yang masih dari rumor itu adalah si Mach Falcon, ada Gokai Red alias Captain Marvelous, Go On Red-nya ya, Go On Red-nya atau mungkin sama membernya sekalian kan. Tapi ya itu mungkin nanti di notice untuk movie-nya mungkin ya, movie comeback atau reunion itu 20 tahun mungkin ya. Nah, jadi ini juga pastinya langsung menciptakan lagi untuk kombinasi baru ya teman dari si Sakito ini. Ini kayaknya udah banyak deh kayaknya. Dia pinjam kekuatan dari seluruh senpainya gitu ya. Jadi ada engine speeder, terus juga Tokyoger gitu ya. Banyak sekali ya. Jadi pokoknya seluruh franchise ini di episode ini ya B aja lah gitu ya. Tapi lihat action dari si Sakito ini ya cukup oke lah gitu ya. Karena juga pastinya kan dengan kekuatan Go Onger ya kayaknya ini speeder doang lah temennya. Jadi yang pakai badannya speeder doang kan, gak ada bawaannya kayak BRV atau enggak si Bason gitu ya. Ya juga pastinya Bagagechin atau yang pastinya ini juga langsung hampir jadi finisher sama si trio Sunseeker ini, tapi dengan cepat langsung menghabisinya dengan serangan lasernya gitu ya. Dan selesai deh ya katanya, Sunseeker kembali lagi seperti semula gitu ya. Oke, dan juga pastinya kita lihat lagi ya, Grand Series ini pun juga akan memulai lagi rencana yang akan lebih lebih menakutkan lagi sepertinya ya. Dan untuk next episode kita lihat teman di sini kenapa ini ya kayaknya member Bumaucer pakai helm doang kayaknya, jadi ini kayak manusia ban gitu ya. Nah di sini juga akan ada anggota atau sekretaris baru dari Aisa ya kayaknya. Jadi ini diperankan oleh Reika Sakurai yang ikut idol, tahu kayaknya ini adalah ex kapten ya, mantan kapten dari Nogizaka 48. Oh, Reika Sakurai coy, oh my god, ini ternyata bisa comeback lagi ya teman ya. Ternyata juga di sini si Shirabi juga mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di ISA gitu ya. Nah dari para petinggi juga gitu. Nah tiba-tiba juga ya di sini ada Tokoyari sama si sekretaris ini kayaknya. Jadi kita nggak tahu nih bagaimana relasi antara keduanya kayaknya. Apakah juga ini salah satu calon-calon villain gitu ya, villain dari manusia dan juga villainnya dari si Ashrian gitu ya, yang mana juga mereka udah kerjasama juga kayaknya untuk mencari Bundorio dan juga mengumpulkan gasolin sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah ini juga ada serangan dari si Kurumaju pembersih mobil mungkin ya. Soalnya ini juga tiba-tiba pada main busa semua kayaknya. Jadi kenapa ini kayaknya pada main busa atau lagi ngapain gitu ya. Tapi ternyata bukan sekadar busa aja kayaknya. Tapi lihat ini kayaknya sampai nggak tahu nih kayaknya sampai larut mungkin ya, orangnya pun juga terkena busan tuh kayak aduh dari larut gini kayaknya, tapi bisa baju doang gitu ya. Dan juga pertama kalinya Warrior Spindo datang ke bumi ya, jadi kayak naik mobil gitu ya. Dan kayaknya inilah yang kita lihat yang episode kan sister ya kayaknya ya, perannya tuh Andre Minami kayaknya, itu belakangnya tuh kayak ada kayak bodyguard gitu ya kayaknya, jadi kayak besar sekali badannya ya. Ya ternyata mungkin ini kan Grand Series ini yang punya wujud manusianya juga mungkin ya. Dan ini bagus sih kayaknya, jadi kayak ibarat tuh datang tuh secara elegan gitu ya, secara keren gitu ya. Kita lihat seperti apa untuk aksinya di next episode dan struggle apa mereka akan hadapi si Warrior Spindo ini. Dan juga Shirabe akan mengambil alih untuk mengendalikan bom Chorobo ya kan. Dan juga nanti akan ada champion bom Chorobo apa namanya ya, Bunleon Rescue Custom. Jadi pastinya udah di custom semua gitu ya. Yang pastinya kita akan bacakan teman untuk blog di episode 38 ini, yang pastinya teman episode ini itu juga mengakui bahwa Sunseeker adalah tulang punggung sebenarnya dari kisah Bun Bumjer. Penulis naskah mengatakan mereka itu seperti tim roket ya kan ya. Namun sekarang saya ingin menulis lebih banyak cerita tentang mereka. Kenapa nggak dari kemarin gitu ya? Soalnya apa mungkin hasilnya ini tuh awal dari segalanya atau gimana gitu ya. Nah karena saat si Kransis itu juga dalam pakai umbrella itu juga katanya mirip sama apa tuh Kingsman atau siapa lah gitu ya. Soalnya kayak sangat tuh kayak apa ya, sangat Matrix mungkin ya, kata gimana. Nah pastinya
untuk nama Sun Sister ini itu kalau dipecah lagi kan tadi ada three seater kan, atau tiga tempat duduk ya kan ya, atau bisa bilang juga Sun Shita ya kan ya, atau artinya tiga yang rendah gitu ya, tiga orang yang dalam posisi terendah-rendahnya gitu ya. Nah, saat membuat backstory ini, staff juga kepikiran untuk membuat seperti Robert kucing bundar yang mana juga seperti kehilangan telinganya dan ia beroleh identitas baru. Apa jangan-jangan Iroker ini biasa dari kucing mungkin ya? Soalnya tak kenapa mirip kayak meong gitu ya kan ya. Nah, kru baju ini juga seperti apa ya, si rocker terkenal itu Bon dan Jovi ya kan ya. Jadi mereka juga pernah pergi ke konser Bon Jovi dan melihat band tersebut bermain dengan gitar listrik dan gitar akustik, sehingga ia juga teringat dan menamai duo tersebut ya, Bon dan Jovi. Ya ampun. Nah, jadi untuk pertama kalinya Sun Sister itu juga sumpah mereka tuh juga sama seperti sumpah tiga kerajaan di kebun persik, di mana tiga orang dari tempat itu dalam latar belakang yang berbeda-beda bersumpah untuk bersama berbagi sebagai saudara gitu ya. Nah, pastinya juga Rasris juga menjadi seseorang juga yang kabur ya kan, maksudnya menjalankan hajrian ketika Warido berada di planet penjara dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu disesuaikan oleh Sutomu Isobe yang jadi wizard di Match Ranger dan juga ayah dari Ozu bersaudara. Oke teman, jadi untuk mas kita untuk episode kali ini cukup singkat ya teman, karena ya cuman fokusnya ke Sun Sister doang ya kan, jadi gak ada yang spesial gitu ya. Oke.